Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Bisma, dari Tabanan untuk Nusantara. Kembali lagi dengan saya Luhratna. Kali ini sahabat Bisma dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada tayangan kali ini kita akan membahas dan mengulik terkait dengan ajaran ekoteologi dalam agama Hindu. Saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan praktisi, akademisi, dan juga dosen dari Universitas Udayana. Namun sebelum berbincang lebih jauh dengan narasumber kita terkait dengan ekoteologi dalam agama Hindu, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ekoteologi merupakan suatu ajaran yang universal. Ajaran terkait dengan pemuliaan terhadap alam, mengintegrasikan alam dengan Tuhan, merupakan suatu esensi yang menjadi satu dengan Brahman atau Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, memuliakan alam merupakan tanggung jawab moral kita sebagai umat manusia. Dalam hal ini, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan memiliki inovasi, di mana inovasi ini merupakan inovasi pemuliaan terhadap alam itu, yakni inovasi mereresik. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang lebih jelas dan juga lebih dalam terkait dengan ekoteologi dalam Hindu yang diintegrasikan dalam gerakan mereresik. Mari kita sapa narasumber kita, mohon izin. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Terima kasih, Jero. Izin, kita sudah ada di lingkungan yang sangat asri pada kesempatan yang baik ini. Tentu saja hal ini sejalan dengan apa yang akan kita bahas, Jero, terkait dengan penguatan ekoteologi dalam agama Hindu. Nah, ketika berbicara masalah ekoteologi, sahabat Bisma, podcast dimanapun berada, perlu diketahui terlebih dahulu nih. Apa sih sebenarnya itu ekoteologi, Jero? Coba jelaskan dulu sama sahabat Bisma, apa itu ekoteologi? Ekoteologi itu berasal dari dua kata. Eko, yang mana ilmu ekologi, ya, yang memahami, mengulas di sini terkait ilmu pengetahuan atau ajaran di mana adanya alam semesta beserta makhluk ya, di sekitarnya termasuk kita, ya, umat manusia yang sama-sama saling mengisi, saling membutuhkan. Ya, begitu juga pada alam ini kita tidak hanya melihatnya sebagai sumber daya alam, tetapi sebuah identitas yang sifatnya intrinsik nilainya, ya masuk ke dalam jiwa kita, hati kita. Begitu juga makhluk-makhluk lain pun ini adalah kebersamaan kita, gitu ya. Itu ilmu ekologinya dan teologinya, ya tentu di mana Tuhan selalu ya memberikan kita kesempatan, ya karena ini ilmu teologi di mana Tuhan juga yang menjadi ya tujuan spiritualnya, ya. Jadi di sini kalau secara Hindu ya, iya benar, trihitekarana, ya berarti hubungan antara sesamanya dan hubungan dengan alamnya, ya itu ekologinya. Oke. Dan keprahyangan yang berhubungan dengan Tuhan, itulah teologinya. Oke. Ya, jadi dari ekologi lah menuju ke teologi. Ya. Baik. Ya. Baik, berarti antara alam, manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang sangat erat sekali nih, Jero. Nah, nilai ekoteologi dalam agama Hindu kemudian diinternalisasikan, Jero, seperti yang Jero bilang tadi itu dalam konsep Trihitekarana. Bisa nggak dijelaskan lebih spesifik lagi, Jero? Kenapa sih kita harus memuliakan alam? Kenapa? Ini kan alam sudah disediakan oleh Tuhan. Iya. Kenapa sih nggak kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan seperti itu? Kan udah disediakan nih oleh Tuhan. Iya. Kenapa kita harus menjaga? Kenapa kita harus merawat? Padahal alam ini memang seharusnya kita manfaatkan seperti itu. Coba sih jelaskan, Jero, ada nggak korelasinya? Apa kita harus secara bijak nih merawat alam seperti itu? Ya. Di beberapa tatwa ya ada halnya kita berserta alam ini
tidak hanya sesuatu yang berdampingan saja, tapi ya saling memberikan kontribusi. Nah, inilah yang makanya perlu kita ini menjaga alam ini agar tetap sehat, terutama karena alam yang sehat inilah yang akan nanti memberikan kita timbal balik kesehatan itu. Ya, jadinya kita hidup di alam ini, maka kita jaga alamnya, ya, dan alam akan memberikan kita ruang untuk hidup yang lebih bagus lagi, gitu, positif gitu ya. Berarti yang bertanggung jawab untuk menjaga alam itu tidak hanya kaum intelektual, tidak hanya kaum-kaum tertentu, melainkan tanggung jawab kita bersama nih Jerunge, dalam menjaga, merawat, dan juga melestarikan alam, sehingga tercipta suatu keharmonisan dengan alam itu sendiri. Nah, ketika berbicara menjaga, kan ada caranya nih Jero. Apa sih caranya, bagaimana caranya yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam itu sendiri? Tentunya di sini ya, ruang gerak manusia tentu ada batasnya. Benar. Ya, jadi cukup melalui ya memainkan perannya berdasarkan logikanya di sekitarnya dulu. Misalnya yang dari Tabanan menjaga alam Tabanan, yang dari Gianyar atau Bangli ataupun yang lain menjaga alamnya masing-masing di sana ya. Intinya untuk kebaikan sesamanya di sekitar itu, makanya ada palemahan itu atau wewidangan, bahasa Bahalinya yang sering kita ya jumpai, wewidangan. Misalnya wewidangan atau labu-labu desa, labu pura itu perlu kita jaga ya, karena memang perlu kita itu beradaptasi di sekitar itu untuk mendapatkan spiritualnya. Baik Jero. Berarti itu yang menangkap di sini diperlukan suatu kesadaran. Eling nih Jero nggih. Eling sadar akan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam, menganggap bahwa alam itu merupakan bagian dari diri kita sendiri. Sehingga nanti ada timbul suatu kesadaran untuk merawat, memelihara, dan juga melestarikan Jero. Nah, terkait dengan hal itu Jero, di dalam agama Hindu ada nggak suatu ajaran yang memang dipercaya atau ajaran yang memuliakan alam yang bisa kita bagi nih dengan para pendengar sahabat Bisma Podcast dimanapun berada? Sahabat Bisma dimanapun berada ya, tentunya di agama Hindu lengkap dengan beberapa tatu ataupun ajaran yang membahas tentang hubungan alam dengan umatnya atau manusianya. Ya, di sini seperti Tumpak Warige atau Tumpak Udoh itu ya, di mana kita memuliakan alam dan kita tidak hanya ya membersihkan alam secara fisik, tapi secara spiritual. Karena di sini kesadaran kita juga perlu kita bersihin. Ya, ketika kita sudah siap akan bagaimana cara kita membawa diri, menjaga alam dalam diri kita dulu kan gitu ya. Karena kita ini alam kecil ya, alam besar ya, alam yang sekitar kita. Nah, disinilah buana alit itu perlu kita bersihin, makanya perlu diadaptasikan ketika Tumpak Warige itu. Iya, benar. Ya, dari situlah kita akan memulai merasakan, oh beginilah, beginilah baiknya ya. Misalnya beberapa tempat ya, memang di sana ya masyarakatnya sudah ya paham nih tentang pelaksanaan hari-hari tertentu itu seperti Tumpak Udoh ataupun Warige itu. Kalau sudah tepat caranya ya, baik itu secara skala maupun niskala, secara logika dan spiritual, unsur-unsur alamnya akan memberikan hasil. Ya, tidak lagi ada hama, tidak lagi ada ya yang sifatnya menghalangi panen gitu ya, tidak ada, tapi semua pasti akan ya memberikan dampak positif. Ya, itu salah satunya kalau kita kaitkan ke Tumpak Warige. Oh, berarti pemulihan alam bagi umat Hindu salah satunya diaktualisasikan pada saat perayaan Hari Suci Tumpak Warige. Nah, yang menjadi catatan di sini kan Jero ya, Tumpak Warige itu kan datang setiap berapa bulan sekali?
tentu setiap 6 bulan bulan sekali. ya. Setiap 6 bulan sekali. Pemulihan terhadap alam tidak harus menunggu 6 bulan sekali nih, nggak harus menunggu momen tumpuk wariga baru kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan alam, dengan merawat dan juga menjaga. Tetapi hal ini bisa kita lakukan dari hal yang kecil dulu, Jero. Dari hal yang sederhana. Oleh sebab itu, Kementerian Agama Kabupaten Tabanan muncul dengan inovasi mereresik, Jero. Nah, bagaimana menurut Jero ketika ekoteologi ini diinternalisasikan pada gerakan mereresik gitu? Ya, begini. Tentunya dengan kegiatan mereresik ini, ya, artinya memuliakan secara kesadaran, nah ini, secara kesadaran intelektual kita, ya, dan kesadaran jasmani kita untuk peduli dengan alam, itulah yang kita bisa lakukan dengan cara mereresik. Iya, ya. benar. Kalau nanti ketika sudah jatuh 6 bulannya itu ke tumpak wariga, baru itu menuju ke unsur perahyangan atau kesadaran spiritualnya. Karena kita punya 3 kesadaran. Jero Tiang juga pernah membaca nih Jero terkait dengan suatu ungkapan bahwa bumi adalah ibuku dan aku adalah anak-anaknya. Kalau misalnya Jero membahasakan kembali nih, mengulik makna dari ungkapan itu, apa sih maknanya Jero? Ya, tentu kehidupan itu mulai dari ibu. Karena alam adalah inti dari kehidupan yang utama. Bener. Makanya alam inilah ibu pertiwi. Ya, makanya jangan buat ibu pertiwi menangis. Iya, benar. Ya, karena memang ibulah yang memberikan ruang kita hidup. Begitu juga ibu kita di masing-masing. Ya, Bapak bagaikan sinar mentari yang memberikan semangat. Iya. Ya, itulah filosofinya. Jadinya kita bersama semua, ya, bukan di Krama Bali saja, tapi seluruh dunia harus betul-betul healing, sadar kepada Ibu Pertiwi. Karena mulainya kehidupan kita dan sampai kita pun mendapatkan, ya, kesempatan dan juga makna dari kehidupan ini mulai dari Ibu Pertiwi. Iya, maka kita harus jaga bersama nih ibu kita, karena dasar utama dari suatu kehidupan kita dari alam. Jero, dari berapa hal yang sudah kita perbincangkan, berarti inovasi yang digagas oleh Kemenak Tabanan terkait dengan pemuliaan terhadap alam melalui inovasi mereresiknya bisa menjadi suatu suri tauladan nih yang digerakkan oleh masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat alam itu sendiri, Jero, ya. Iya. Jero, closing statement mungkin, Jero? Apa closing statementnya untuk membangkitkan, mengajak bersama masyarakat, generasi muda, semua lini agar bisa merawat, menjaga dan juga melestarikan alam. Tentunya alam, manusia, Tuhan menjadi satu kesatuan yang integral yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Iya, benar. Ya, silakan Jero. Ya. Sahabat Bisma, dimanapun berada, salam sehat, seger, rahayu, sareng sami. Intinya, kita sebagai umat, sebagai manusia yang memiliki peran utama dalam menjaga alam ini. Begitu pula kita dari antara makhluk hidup, kitalah yang dipercaya dan yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga alam ini oleh Yang Kuasa. Karena kuasa Tuhan bisa kita rasakan, bisa kita terima dengan secara tidak, ya, langsung ataupun tidak sengaja melalui keberadaan alam ini. Benar. Alam bagian dari hidup, alam yang memberikan ruang gerak kita, dan alam adalah sumber kehidupan yang utama.
materi agama dimanapun berada yang saya hormati dan yang saya banggakan, itulah tadi telah kita ikuti bersama rangkaian kegiatan atau rangkaian dialog interaktif kita dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang membahas mengenai ekoteologi dalam agama Hindu yang kemudian diintegrasikan dengan gerakan meresik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama, sehingga kita, Tuhan dan alam bisa saling menjaga, bisa harmonis satu sama lain, bisa kita internalisasikan nilai-nilai sosial untuk merawat, menjaga, dan melestarikan alam dalam kehidupan kita, sehingga keharmonisan jagat ita bisa tercapai. Dan tidak henti-hentinya Semeton Bisma Podcast dimanapun berada, Tiang mengajak Semeton untuk mendukung channel ini, untuk subscribe, like, dan juga komen, karena komen dari Semeton Bisma Podcast akan membangun channel kita untuk menayangkan tayangan-tayangan yang baik dan juga inspiratif. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.